Enggak Bu, enggak. Sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad David Syafi'i. Saya alumni SMP Negeri 1 Sanden, angkatan ke-59, dan alhamdulillah saya saat ini telah diterima di SMA Taruna Nusantara TN 36. Oke, untuk alasan utama saya karena saya itu dari kecil dan itu sudah biasa karena Pak De saya itu dulu adalah seorang polisi, sekarang tapi sudah purnawirawan, dan saya terinspirasi untuk melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara karena di SMA Taruna Nusantara ini mereka yang ingin melanjutkan ke Taruna Akademi Militer Polri itu akan diberikan didikan khusus dan dibina khusus untuk melanjutkan ke studi lanjut Akademi TNI Polri. Baik, untuk cita-cita saya sendiri sudah seperti tujuan utama saya, yaitu menjadi Taruna Akademi Militer TNI. Baik, untuk seleksi pertama yaitu ada administrasi. Di situ nanti akan dilihat berkas-berkasnya. Yang pertama ada raport, yang kedua ada tes IQ, dan yang ketiga ada prestasi dan surat keterangan sehat. Setelah tes administrasi dilanjutkan untuk tes akademik 1. Di tes akademik 1 nanti akan dites dari 4 mapel, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Untuk materi sendiri yaitu diambil dari materi SMA. Jadi nanti bisa mempelajari materi OSN, IPA, matematika, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah tes akademik 1 ada tes kesehatan. Di tes kesehatan nanti akan di-check up seluruh dari atas sampai bawah apakah dinyatakan sehat atau tidak. Setelah dinyatakan sehat akan melanjutkan tes pantokir pusat. Di tes pantokir pusat ada 3 jenis yang akan diteskan. Yang pertama ada akademik 2, setelah itu ada tes psikologi, dan yang terakhir tes jasmani. Untuk tes jasmani terdiri dari lari 12 menit, setelah ada pull up 1 menit, sit up 1 menit, push up 1 menit, dan shuttle run. Baik, untuk tantangan paling besar itu adalah pembagian waktu menurut saya. Karena pada saat itu saya juga dihadapkan dengan tes ASPD, karena di DIY itu ada yang namanya tes ASPD untuk melanjutkan sekolah yang di dalam daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat itu saya harus bisa membagi waktu untuk mempersiapkan tes SMA Taruna Nusantara dan belajar mempersiapkan ASPD. Baik, saya yang pertama lebih fokus ke akademik karena tes pertama kali yang akan diteskan yaitu akademik 1. Setelah itu saya tinggal mengembangkan untuk tes jasmani karena sebelumnya saya sudah berlatih untuk di tes jasmani sendiri. Oke, untuk yang paling membantu itu terutama saat di kelas 9 karena di situ ada banyak jadwal les juga, jadi saya juga bisa banyak belajar dari situ untuk materi-materi tes di SMA Taruna Nusantara. Baik, yang pertama saya sudah membayangkan sebelumnya bahwasanya di dalam situ tuh kita harus dituntut untuk disiplin. Yang kedua kita harus normatif. Karena di dalam SMA TN itu normatif dan disiplin menjadi fondasi utama kita untuk menempuh pembelajaran selama di SMA Taruna Nusantara. Yang paling beda di SMA Taruna Nusantara itu adalah ada 3 kegiatan, yaitu terproyek, terprogram, dan terjadwal, dan terakhir kreatif mandiri. Oke, untuk bangun pagi itu jam 4 akan ada bel. Setelah bel nanti kita menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah ada olahraga pagi sampai jam setengah 6. Sampai jam setengah 6 itu nanti kita akan kembali ke geraha masing-masing atau tempat tinggal untuk pembersihan diri. Setelah itu jam 6 ada bel bendera. Jadi nanti seluruh siswa harus berdiri sampai bendera tersebut dikibarkan. Setelah selesai bel bendera, siswa akan menuju ke RKB atau ruang komunikasi bersama untuk makan pagi atau sarapan. Setelah itu ada apel pagi sampai jam 7. Setelah apel pagi
akan KBM seperti biasa sampai jam 2.30. Sampai jam 2.30 nanti ada apel siang. Setelah apel siang semua siswa kembali ke Geraha. Setelah kembali ke Geraha, kita akan melakukan yang namanya olahraga mandiri seperti lari dan lain sebagainya. Setelah itu jam 6 itu kita akan melakukan pembersihan diri. Setelah itu ada bel penurunan bendera. Setelah bel penurunan bendera, semua siswa menuju ke RKB untuk melakukan makan malam. Setelah makan malam, siswa menuju ke kelas untuk belajar mandiri atau belajar malam. Setelah belajar malam selesai, siswa akan melakukan apel malam. Jadi dari jam 9 sampai jam setengah 10. Setelah itu kembali ke Geraha melakukan kegiatan kreatif mandiri seperti mencuci baju, menyetrika, menyemir sepatu dan membasuh gesper atau sabuk. Setelah itu jam 10.00 semua siswa lampu Geraha harus dimatikan dan untuk mempersiapkan istirahat mandiri. Baik, untuk HP sendiri akan dikumpulkan dan akan dibagikan Sabtu sore sampai Minggu sore. Untuk awal-awal pasti sulit karena kita memiliki banyak karakter, karena SMA Taruna Nusantara terdiri dari banyak daerah dan memiliki banyak sifat juga dari siswa-siswa tersebut. Jadi kita pertama harus bisa adaptasi dan lingkungan. Setelah harus bisa mengetahui bagaimana karakter teman-teman kita. Yang terpenting adalah kita harus bisa adaptasi secepat mungkin. Baik, untuk menyerah tentu saja untuk semua siswa SMA Taruna Nusantara itu pasti akan merasakannya. Apalagi di awal-awal pertama kali masuk itu pertama ada pressure, tekanan pisah dengan orang tua. Yang kedua ada pressure senioritas abang kakak. Dan yang ketiga penempatan. Pada saat pressure yang ketiga penempatan itu saya merasa lelah sekali dan berpikir ingin untuk keluar dan menyerah. Tetapi saya tetap mendekatkan diri saya kepada Allah, meminta petunjuk. Alhamdulillah saya bisa survive dan bisa adaptasi sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan di kampus SMA Taruna Nusantara. Baik, untuk peran dari keluarga saya itu orang tua saya sangat mensupport sekali untuk saya untuk melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara. Supportnya itu lewat dari doa mereka, setelah itu memberikan fasilitas-fasilitas dan dukungan kepada saya untuk tes masuk SMA Taruna Nusantara. Baik, pesan saya hanya satu, yaitu jika kalian ingin masuk ke SMA Taruna Nusantara, ini pesan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara, Bapak Mayor Jenderal TNI Muhammad Imam Bogor Agni Aditya SIP MHan. Itu jika kalian ingin masuk SMA Taruna Nusantara, jika hanya pintar, disarankan jangan, karena di SMA Taruna Nusantara itu dilihat dari 3 aspek, yaitu akademik, psikologi, dan jasmani. Untuk prinsip saya, apapun masalahnya, apapun cobaannya, tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya ke depan, saya bisa menjadi sebagai role model atau bisa menjadi contoh untuk para adik-adik semuanya, agar adik-adik bisa melihat bahwasanya masa depan itu tidak hanya dari lingkungan sekitar. Jadi kita harus berpikir ke depan. Seperti contoh saya dahulu sempat berpikir apakah saya bisa masuk SMA Taruna Nusantara, dan alhamdulillah saya bisa masuk SMA Taruna Nusantara. Untuk jajanan di SMP sangat kangen, terutama dengan risol mayo. Guru paling diingat ada satu, Pak Sagino. Iya. Alhamdulillah tidak pernah.